Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Kami dari kelompok 4 kelas 12-2 yang beranggotakan nama saya Sabrina Amalia Santoso, nomor absen 31. Saya Lutfi Syafatul Zara Anissa, nomor absen 19. Saya Bayu Bagus Satrio, nomor absen 4. Saya Marsya Alia Zara, nomor absen 20. Dan saya Hani Foto Azara, nomor absen 17. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai dengan tema penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada hari ini akan mewawancarai Ibu Tata yang berperan sebagai guru bimbingan konseling pada kelas kami, kelas 12. Baik, Ibu Tata. Pertanyaan pertama, mulai sila pertama Bu. Berdasarkan yang sudah kita ketahui, bagaimana nilai toleransi terhadap berbagai agama di tingkat global menerbitkan sila pertama. Ini berdasarkan apa yang saya ketahui ya, apa yang saya ketahui, mungkin ranahnya di global ini sudah sangat baik untuk saat ini, karena ya sedangkan saja kan beberapa hubungan antara agama ada yang bertambah. Kita sama-sama menunjukkan toleransi antara umat beragama. Terus kalau di Bali itu kan identik dengan agama Muslim, tapi di sana ketika perayaan Idul Fitri juga ada yang namanya berkeliling, mereka saling menghormati ketika dari masyarakat Islam juga tidak keluar rumah. Kalau menurut saya itu adalah bentuk toleransi antara umat beragama sesuai dengan apa yang diterapkan dalam Pancasila sila pertama. Seperti itu. Kemudian kita berkaitan dengan kemanusiaan yang berbeda. Dalam segi nilai Pancasila tentang kemanusiaan, apakah Ibu Tata pernah ikut andil atau mungkin terlibat secara tidak langsung dalam hal kemanusiaan dari keluarga, mungkin setelah belajar perbedaan alam dan sebagainya? Kalau saya pribadi ya, kalau untuk ikut andil terlibat secara langsung mungkin saya belum pernah, tapi untuk terlibat secara tidak langsung mungkin memberikan sumbangan itu dalam bentuk mungkin materi ataupun pakaian, biasanya makanan itu saya sudah pernah melakukan itu. Mungkin salah satu bentuk penerapan Pancasila yang saya terapkan, kaitannya dengan sila kedua tadi. Apakah kita pernah ikut andil dalam pelestarian warisan budaya bangsa Indonesia? Untuk pelestarian budaya warisan Indonesia saya kira itu banyak yang melakukannya. Kalau di sebab lagi saya sebagai orang Jawa, dan misalnya kalau saat itu kan saya juga sebagai bentuk warisan budaya, itu kan juga saya terapkan. Kalau ada mungkin keluarga saya meninggal, saya juga melaksanakan namanya selamatan itu. Terus kalau ada acara tertentu yang mungkin dengan kejawen itu juga saya ikut. Terus kalau warisan budaya yang lain mungkin melakukan batik itu sering juga kita terapkan, apalagi tentang konteksnya seperti sudah pendidikan mungkin sangat sering disebutkan memakai baju batik. Sudah sampai 11 berkaitan dengan apa saja prinsip demokrasi yang dapat diterapkan dalam bentuk Prinsip demokrasi dalam bentuk global itu mungkin penting ketika kita mengalami namanya musyawarah atau pengambil keputusan, itu kan termasuk dalam sila keempat juga ketika kita melaksanakan yang namanya pemilihan umum. Kita ikut dalam pemilihan tersebut, kita menyuarakan suara kita, itu juga termasuk, saya rasa itu juga termasuk menerapkan sila keempat. Seperti dalam pemilihan umum itu salah satu contoh yang mungkin secara global dialami masyarakat Indonesia. Selanjutnya ini kita sudah sampai di pertanyaan terakhir yang Bu Tata, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Bu Tata sendiri, bagaimana cara menerapkan kesejahteraan sosial yang paling mungkin dapat diterapkan di lingkup global? Sila kelima, ya sosial, yang mungkin
berlaku adil ketika ada yang namanya bantuan bencana alam. Mungkin ketika kita menghabiskan global ya, memberikan bantuan kepada negara Islamnya, memiliki keyakinan yang sama dengan kita juga harus memberikan bantuan yang sama layaknya dengan keyakinan dengan maka seperti saya sekarang itu merupakan salah satu penerapan sila kelima dalam Pancasila. Mungkin contoh kecilnya seperti itu bisa saya terapkan. Yeah, Bobby Valentino.